Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai ketidakberdayaan dan keputusasaan. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 6. Yang pertama, kita akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi, ketidakberdayaan adalah persepsi atau tanggapan klien bahwa perilaku atau tindakan yang sudah dilakukannya tidak akan membawa hasil yang diharapkan atau tidak akan membawa perubahan hasil seperti yang diharapkan. Sehingga klien sulit mengendalikan situasi yang terjadi atau mengendalikan situasi yang akan terjadi. Menurut Nanda pada tahun 2011. Kemudian menurut Nanda pada tahun 2012, ketidakberdayaan memiliki definisi persepsi bahwa tindakan seseorang secara signifikan tidak akan mempengaruhi hasil persepsi kurang kendali terhadap situasi saat ini atau situasi yang akan terjadi. Kemudian menurut Wilkinson pada tahun 2007, ketidakberdayaan merupakan persepsi seseorang bahwa tindakannya tidak akan mempengaruhi hasil secara bermakna. Kurang pengendalian yang dirasakan terhadap situasi terakhir atau yang baru saja terjadi. Kemudian menurut Carpenito Moyet pada tahun 2007, ketidakberdayaan merupakan keadaan ketika seseorang individu atau kelompok merasa kurang kontrol terhadap kejadian atau situasi tertentu. Selanjutnya yaitu keputusasaan. Keputusasaan menurut Nanda sendiri pada tahun 2015 sampai dengan 2017 itu adalah keadaan subjektif ketika seorang individu memandang keterbatasan atau tidak adanya pilihan alternatif serta tidak mampu memobilisasi energi untuk kepentingannya sendiri. Keputusasaan menurut Nanda ini memiliki beberapa batasan karakteristik, diantaranya ada gangguan pola tidur, kemudian kurang inisiatif, pasif, meninggalkan orang yang diajak bicara, kemudian penurunan selera makan, kurang kontak mata, dan sebagainya. Faktor-faktor yang berhubungan yakni isolasi sosial, lalu penurunan kondisi fisiologis, kemudian stres jangka panjang, serta kehilangan nilai kepercayaan. Keputusasaan merupakan suatu keadaan emosional yang dialami ketika individu merasa kehidupannya sangat berat untuk dijalani dan dirasa mustahil. Seseorang tersebut tidak akan memiliki harapan untuk memperbaiki kehidupannya, tidak memiliki solusi untuk masalah yang dialaminya, dan ia merasa tidak akan ada orang yang dapat membantunya untuk menyelesaikan masalahnya. Keputusasaan ini berbeda dengan ketidakberdayaan. Orang yang merasa putus asa tidak mampu melihat adanya solusi untuk masalah dihadapinya dan tidak menemukan cara untuk mencapai sesuatu hal yang diinginkan. Sedangkan ketidakberdayaan adalah seseorang yang menemukan solusi masalahnya namun memiliki keterbatasan untuk melakukannya akibat kurangnya kontrol terhadap kejadian atau situasi tertentu. Kemudian tujuannya yaitu mahasiswa atau mahasiswi mampu mengetahui dan memaparkan kembali tentang mengaplikasikan aspek ketidakberdayaan dan keputusasaan, serta dapat menganalisis rasionalisasi pengambilan diagnosa dan rasionalisasi intervensi yang diberikan pada jurnal pengalaman psikologis ketidakberdayaan post-COVID-19 di Jember yang bertujuan untuk mendeskripsikan ketidakberdayaan pasien COVID-19 selama mereka terserang COVID-19. Berikut adalah lampiran jurnalnya. Lalu kemudian kita akan membahas askepnya. Yang pertama ada diagnosa keperawatan harga diri rendah situasional yang berhubungan dengan perubahan pada citra tubuh. Luarannya yang pertama kita ambil harga diri. Kemudian kontak matanya yang tadinya menurun menjadi meningkat, lalu
aktif yang tadinya menurun menjadi meningkat, lalu perasaan malu yang tadinya meningkat menjadi menurun. Kemudian luaran yang kedua kita ambil citra tubuh. Kemudian verbalisasi kekhawatiran pada penolakan atau reaksi orang lain yang tadinya meningkat, kemudian kita jadikan menurun. Lalu hubungan sosial yang tadinya memburuk menjadi membaik. Lalu luaran yang ketiga kita ambil ketahanan personal, yaitu kita mengharapkan bahwa nanti verbalisasinya harapan yang positif yang tadinya menurun menjadi meningkat, lalu menggunakan strategi coping yang efektif dari menurun menjadi meningkat, kemudian verbalisasi perasaan yang menunjukkan harga diri positif yang tadinya menurun menjadi meningkat, kemudian mengambil tanggung jawab dari yang tadinya menurun menjadi meningkat, mencari dukungan emosional dari menurun menjadi meningkat, kemudian menganggap kesulitan sebagai tantangan dari menurun menjadi meningkat. Intervensinya yaitu ada promosi harga diri. Observasinya kita monitor verbalisasi yang merendahkan diri sendiri, kemudian monitor tingkat harga diri setiap waktu sesuai kebutuhan. Kemudian pada terapeutiknya kita lakukan motivasi terlibat dalam verbalisasi positif untuk diri sendiri. Kemudian motivasi menerima tantangan atau hal baru. Kemudian diskusikan kepercayaan terhadap penilaian diri. Kemudian diskusikan pengalaman yang meningkat harga diri. Diskusikan persepsi negatif diri. Kemudian diskusikan juga alasan mengkritik diri atau rasa bersalah. Lalu diskusikan penetapan tujuan realistis untuk mencapai harga diri yang lebih tinggi. Lalu berikan umpan balik positif atas peningkatan pencapaian tujuan. Lalu fasilitasi lingkungan atau aktivitas yang meningkatkan diri. Lalu pada tahap edukasi, kita jelaskan kepada keluarga pentingnya dukungan dalam perkembangan konsep positif dari pasien. Lalu anjurkan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki, anjurkan membuka diri terhadap kritik negatif, anjurkan mengevaluasi perilaku, ajarkan cara mengatasi bullying. Lalu latih peningkatan tanggung jawab untuk diri sendiri, lalu latih cara berpikir dan berperilaku positif itu bagaimana, kemudian latih juga dalam meningkatkan kepercayaan pada kemampuan dan menangani situasi. Kemudian pada diagnosa yang kedua, yaitu ada gangguan interaksi sosial yang berhubungan dengan ketidakteraturan atau kekacauan lingkungan. Luarannya yang pertama ada interaksi sosial. Kita harapkan nanti perasaan nyaman dengan situasi sosial yang tadinya menurun menjadi meningkat, lalu responsif pada orang lain dari menurun menjadi meningkat, kontak mata yang tadinya menurun menjadi meningkat, lalu gejala cemas yang tadinya meningkat menjadi menurun. Luaran yang kedua ada dukungan sosial, yaitu kita harapkan nanti kemampuan meminta bantuan pada orang lain yang tadinya menurun menjadi meningkat. Kemudian dukungan emosi yang disediakan oleh orang lain cukup menurun, kemudian menjadi meningkat. Kemudian jaringan sosial yang membantu yang tadinya cukup menurun menjadi meningkat. Luaran yang ketiga ada keterlibatan sosial. Kita harapkan minat interaksi dari tadinya menurun menjadi meningkat, lalu verbalisasinya tujuan jelas yang tadinya menurun menjadi meningkat. Lalu minat terhadap aktivitas dari menurun menjadi meningkat. Verbalisasi isolasi yang tadinya meningkat menjadi menurun. Lalu verbalisasi ketidakamanan di tempat umum yang tadinya meningkat menjadi menurun. Perilaku menarik diri dari tadinya meningkat menjadi menurun. Untuk intervensinya yaitu ada modifikasi perilaku keterampilan sosial. Pada tahap observasi, kita lakukan identifikasi penyebab kurangnya keterampilan sosial. Kemudian pada tahap terapeutik, kita motivasi untuk berlatih keterampilan sosial, lalu beri umpan balik positif terhadap kemampuan sosialisasi. Edukasinya, yang pertama kita jelaskan tujuan melatih keterampilan sosial, lalu kita anjurkan mengungkapkan perasaan akibat masalah yang dialami. Kemudian kita anjurkan juga untuk mengevaluasi pencapaian setiap interaksi Kemudian kita latih keterampilan secara bertahap. Analisis. Yang pertama,
rasionalisasi pengambilan diagnosa. Perumusan diagnosis keperawatan berdasarkan permasalahan dalam kurung P dengan etiologi dalam kurung E. Dan keduanya memiliki hubungan sebab akibat secara ilmiah. Diagnosa keperawatan memiliki penilaian klinis terhadap hasil tentang respons individu, keluarga maupun masyarakat secara aktual maupun potensial yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Yang pertama ada harga diri rendah situasional. Menurut Kellyat 1998, harga diri rendah adalah perasaan tidak berharga, tidak berarti, dan rendah hati, dan juga rendah diri yang berkepanjangan. Akibat evaluasi yang negatif terhadap diri sendiri atau kemampuan diri, lalu adanya perasaan hilang kepercayaan diri, merasa gagal karena tidak mampu mencapai keinginan sesuai ideal diri. Itu menurut Yosef pada tahun 2016. Harga diri seseorang diperoleh dari diri sendiri dan orang lain. Gangguan harga diri rendah akan terjadi jika kehilangan kasih sayang, perilaku orang lain yang mengancam, dan berhubungan interpersonal yang buruk. Tingkat harga diri seseorang berada dalam rentang tinggi sampai rendah. Situasional, yaitu terjadi terutama yang tiba-tiba, misalnya harus operasi, kecelakaan, dicerai suami atau istri, putus sekolah, putus hubungan kerja, perasaan malu karena sesuatu, yaitu seperti pemerkosaan, kemudian dituduh KKN, lalu dipenjara tiba-tiba. Pada jurnal ketidakberdayaan akan menyerang seseorang menderita penyakit kronis maupun penyakit yang berat, seperti pasien dengan COVID-19. Etiologi berbagai faktor menunjang terjadinya harga diri rendah. Pada jurnal bahwa partisipan dalam penelitian ini adalah orang yang sangat merasakan dampak dari keberadaan COVID-19, terutama masalah emosional yang mereka hadapi. Kemudian, gejala emosional yang ditemukan pada partisipan dalam penelitian ini berupa perasaan putus asa, kemudian merasa hidupnya akan segera berakhir, dan gejala-gejala psikologis emosional lainnya yang dapat menyebabkan perubahan mental dan partisipan. Yang kedua, gangguan interaksi sosial. Kerusakan interaksi sosial adalah suatu gangguan kepribadian yang tidak fleksibel, tingkah maladaptif, dan mengganggu fungsi individu dalam hubungan sosialnya. Menurut Stuart and Sandin 1998. Kemudian kerusakan sosial adalah suatu keadaan seseorang berpartisipasi dalam pertukaran sosial dengan kuantitas dan kualitas yang tidak efektif. Menurut Townsend pada 1998. Klien yang mengalami kerusakan interaksi sosial mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain, yang salah satunya mengarah pada perilaku menarik diri. Etiologi yang menunjang terjadinya hal ini, perilaku penderita COVID-19 cenderung tertutup dan mengurangi komunikasi dengan dunia luar. Hal tersebut terjadi karena pasien ingin menjaga diri dan orang lain. Selain itu, pasien juga mengatakan bahwa mereka cenderung tertutup karena malu dengan kondisi penyakit yang dia derita. Karena efek emosional dari pandemi COVID-19 terus dirasakan selama berbulan-bulan mendatang, rencana kesehatan akan berperan penting dalam menentukan perilaku kesehatan dan memastikan kesejahteraan fisik dan mental mereka teratasi. Kemudian, rasionalisasi intervensi yang diberikan. Yang pertama ada manajemen perilaku. Yang pertama, pada tahap observasi kita lakukan identifikasi harapan untuk mengendalikan perilaku. Lalu terapeutiknya kita lakukan tingkatkan aktivitas fisik sesuai kemampuan. Lalu cegah perilaku pasif dan agresif. Kemudian beri penguatan positif terhadap keberhasilan mengendalikan perilaku. Edukasinya kita informasikan keluarga bahwa keluarga sebagai dasar pembentukan kognitif. Intervensi yang kedua yaitu ada modifikasi perilaku keterampilan sosial. Observasinya
yaitu identifikasi penyebab kurangnya keterampilan sosial. Lalu pada tahap terapeutik kita motivasi pasien untuk berlatih keterampilan sosial. Kemudian kita libatkan juga keluarga selama latihan keterampilan sosial. Edukasinya, kita jelaskan tujuan melatih keterampilan sosial. Kemudian kita jelaskan respon dan konsekuensi keterampilan sosial. Anjurkan mengungkapkan perasaan akibat masalah yang dialami. Kemudian kita edukasikan keluarga untuk dukungan keterampilan sosial dan latih keterampilan sosial secara bertahap. Kesimpulannya yaitu ketidakberdayaan adalah suatu kondisi di mana individu merasa tidak mampu menahan segala hal yang menyakitkan dan tidak nyaman yang dialami oleh dirinya sendiri. Pada orang dengan post-COVID-19, ketidakberdayaan yang mereka alami cenderung pada tanda dan gejala yang mereka alami saat menderita COVID-19. Pasien yang mengalami COVID-19 akan sangat beresiko mengalami COVID-19 karena keadaan fisik mereka yang secara drastis mengalami penurunan dan ketakutan yang berlebihan juga akan mengganggu psikologis orang tersebut sehingga merasa tidak berdaya akan keadaan yang dialaminya. Akan jadi suatu yang dialami oleh pasien COVID-19. Dan dari hasil diskusi kelompok kami mendapatkan 2 diagnosis keperawatan. Yang pertama ada harga diri rendah situasional yang berhubungan dengan perubahan citra pada tubuh. Lalu yang kedua ada gangguan interaksi sosial yang berhubungan dengan ketidakteraturan atau kekacauan lingkungan. Presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.